Hai semuanya. Udah lama ya kita nggak bertemu. Gimana nih kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Walaupun di rumah, tetap dong harus menjaga kesehatan agar terhindar dari berbagai virus, bakteri, jamur, dan lainnya yang dapat menyerang tubuh kita. Oke? Nah, di video kali ini kita mau ngapain ya? Tentu dong kita mau belajar, walaupun di rumah kita harus tetap belajar ya, biar pintar. Oke? Nah, tapi sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Semoga apa yang kalian dapatkan dari video ini, pembelajaran online ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Oke? Oke, kembali lagi bersama Miss Febronia. Oke, di video kali ini kita akan belajar tentang pemanasan global. Tapi sebelum kita belajar, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya. Oke, bercanda ya, bercanda. Oke, kita lanjut. Oke, hari ini kita belajar tentang pemanasan global. Mungkin sudah tidak asing lagi untuk kalian dengar tentang pemanasan global ini ya. Apa saja sih yang harus kita belajar dalam pemanasan global ini? Yang pertama ada efek rumah kaca, kemudian ada penyebab-penyebabnya, kemudian ada akibatnya dari efek rumah kaca atau pemanasan global. Yang pertama, apa itu efek rumah kaca? Efek rumah kaca itu sendiri sebenarnya hanya sebuah istilah untuk menggambarkan peningkatan suhu di bumi. Mungkin kalian pernah melihat sebuah rumah yang terbuat dari kaca. Itu sebenarnya ada tujuannya, ada manfaatnya. Manfaatnya supaya suhu yang ada di dalamnya, di dalam rumah itu tetap stabil dan kehidupan di dalamnya dapat berjalan dengan baik. Kenapa? Karena terperangkapnya sinar matahari. Oke, yang berikutnya. Tadi kita udah tahu ya bagian besar dari efek rumah kaca. Bisa dibilang efek rumah kaca itu adalah proses pemanasan alami yang terjadi ketika gas-gas tertentu di atmosfer bumi memerangkap panas. Ya, itu dia kurang lebih pengertian dari efek rumah kaca. Semoga kalian paham ya tentang pengertian ini. Yang kedua, apa saja sih penyebab dari efek rumah kaca ini? Oke, kita bahas satu-satu ya. Nah, yang pertama, sinar matahari mencapai atmosfer bumi dan sebagian akan dipantulkan kembali ke luar angkasa. Jadi sinar matahari yang masuk ke bumi itu tidak semuanya diserap oleh bumi, tapi sebagiannya lagi itu dipantulkan kembali ke luar angkasa. Yang kedua, sinar yang masuk ke bumi diserap oleh tanah dan lautan. Untuk apa? Untuk menghangatkan bumi. Yang ketiga, panas dari bumi dipancarkan kembali ke angkasa. Yang berikutnya, yang keempat, panas yang dipancarkan ini terperangkap oleh gas rumah kaca di atmosfer. Yang kelima, aktivitas manusia seperti membakar bahan bakar fosil, kemudian ada pembukaan lahan pertanian dengan dibakar, itu juga meningkatkan jumlah gas rumah kaca yang dilepaskan ke atmosfer. Kemudian, akhirnya menyebabkan suhu bumi meningkat, menyebabkan terjadinya pemanasan global. Nah, ini adalah bagaimana proses terjadinya efek rumah kaca. Oke, yang berikutnya adalah bahaya dari efek rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global. Nah, bahayanya ini ada dua. Yang pertama dalam jangka yang panjang, kemudian yang kedua dalam jangka yang pendek. Apa saja yang terjadi dalam jangka yang pendek maupun di jangka yang panjang? Di jangka yang pendek, yang pertama, suhu meningkat secara drastis.
Kemudian gunung es mencair. Coba kalian bayangkan ketika es batu yang ada di kulkas kalian ambil kemudian taruh di luar rumah. Apa yang terjadi? Mencair ya. Dan itu yang terjadi ketika pemanasan global yang terjadi di kutub utara, di gunung es. Kalian bayangkan jika nih gunung es mencair, apa yang terjadi? Ya, banyak air di mana-mana. Kemudian terganggunya ekosistem. Ya, terganggunya ekosistem itu sudah pasti. Karena kemarau, pemanasan global ini menyebabkan ekosistem terganggu, baik dari tumbuhan, hewan maupun manusia. Nah, itu jangka pendek dari bahaya pemanasan global. Kemudian jangka panjangnya. Untuk jangka panjang ini yang terjadi adalah kepunahan makhluk hidup. Karena ekosistemnya terganggu, maka terjadilah kepunahan makhluk hidup. Bisa terjadi di tumbuhan, bisa terjadi di hewan, maupun di manusia itu sendiri. Oke, itu dia pembelajaran kita kali ini ya. Semoga dari video ini, dari pembelajaran online ini, kalian bisa mengerti dan memahami tentang efek rumah kaca beserta pemanasan globalnya. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Nanti kita akan ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Oke, bye-bye. God bless you semuanya.